يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara cara untuk menambah iman adalah dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah muncul rasa cinta kepada Allah. Kadar cinta kita kepada Allah berbanding lurus dengan kadar pengetahuan, pengenalan kita tentang Allah. Muncul juga rasa takut, roja, tawakal, harapan, dan keikhlasan, serta sikap wara. Semua merupakan unsur-unsur keimanan. Salah satu di antara buah yang akan lahir dari ma'rifatullah adalah zuhud. Dan zuhud ini merupakan salah satu di antara unsur dari keimanan, menjadi penyebab dicintainya kita oleh Allah, dicintai pula oleh manusia. Sebagaimana Abu Sa'id radhiyallahu an menyatakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza alimtuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Bila aku mengamalkan amalan itu, Allah akan mencintai aku, manusia pun akan mencintai aku. Ingin dicintai oleh Allah, juga ingin dicintai oleh manusia. Apa kata Nabi SAW? Beliau menjawab, izhad fid dunya, yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima fi aidin nas, yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia,
maka manusia akan mencintai kamu. Jadi rahasia agar dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia dengan menunjukkan sikap zuhud kepada dunia, menyebabkan Allah mencintai kita. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia menyebabkan manusia mencintai kita. Apa itu zuhud? Secara bahasa, makna zuhud lawan dari ingin. Zuhud itu lawan dari menyukai atau mencintai. Sehingga zuhud terhadap dunia maknanya adalah tidak memiliki kecintaan kepada dunia, tidak memiliki keinginan untuk menikmati dunia. Lalu apa yang diinginkannya? Akhirat. Terus dunia kan kita hidup di dalamnya. Bagaimana kita tidak bisa mencintai dunia? Maka jawabannya adalah boleh dunia kita miliki, kita kuasai. Tapi jangan simpan di hati, tapi simpan di tangan. Kalau simpan di hati, dunia yang menguasai kita, tapi kalau disimpannya di tangan, kita yang mengatur dunia. Lalu dunia ini, apapun bentuknya, baik harta kekayaan, pangkat, jabatan, ataupun kekuasaan, akan dijadikan alat untuk bekal meraih kebahagiaan di akhirat. Sehingga apapun yang dia miliki dari dunia, baik berupa uang, dia zakati, dia infakkan, dia sedekahkan, dia pakai untuk menolong manusia, untuk menambah pundi-pundi dari pahala dia di akhirat. Itulah yang dia akan lakukan dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, atau dengan apapun yang dia miliki dari dunia. Dijadikan alat. Karena apa? Karena yang dia kejar bukan kebahagiaan di dunia, tapi di akhirat. Itu yang disebut dengan zuhud terhadap dunia. Siapa orang yang demikian, Allah akan mencintainya. Adapun zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Yang ada di tangan manusia itu ya tadi, uang, kekayaan, pangkat jabatan, kekuasaan, atau pujian, atau sanjungan, atau penghormatan dan pengagungan mereka kepada kita. Itu yang ada di tangan manusia. Jangan menginginkan semua yang ada di tangan manusia. Terus apa yang kita harus inginkan? Inginkanlah apa yang ada di tangan Allah. Berupa apa? Berupa keridhaannya, berupa rahmatnya, berupa pahalanya, berupa maghfirah atau ampunannya. Itu yang harus dikejar. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di tangan Allah, itu yang diburu. Bukan apa yang ada di tangan manusia. Kalau ingin dipuji, hanya ingin dipuji oleh Allah. Kalau ingin dinilai, hanya ingin dinilai oleh Allah. Kalau ingin memperoleh balasan, hanya ingin memperoleh balasan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin diridhoi, hanya ingin memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menginginkan pujian manusia, keridhaan manusia, sanjungan manusia, penghormatan, pemuliaan dari manusia. Tidak. Maka siapa orang yang tidak menginginkan apa yang ada di tangan manusia, manusia bakal hormat. Manusia bakal respect kepada kita. Manusia bakal mencintai kita. Ini rahasianya agar dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, maka jawabannya adalah zuhud. Zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Seorang ulama besar yang terkenal, yang dikenal dengan kezuhudannya, namanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kezuhudannya menjadi buah bibir bagi semua orang. Pernah ditanya, ya Imam, ma sirru zuhdika fid dunya? Wahai Imam,
Apa sih rahasia sikap zuhudmu terhadap dunia? Beliau menjawab 4. Apa saja yang 4 itu? Pertama, alimtu. Ini kata beliau, alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi lahu. Pertama, aku tahu, aku yakin rizki yang telah Allah takdirkan untukku nggak mungkin diambil orang, nggak mungkin dimakan orang, nggak mungkin disamar orang, nggak. Apa yang sudah Allah tuliskan, takdirkan sebagai rizki bagi kita pasti sampai kepada kita. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau aku yakin rizkiku tidak akan diambil oleh orang, aku pun, hatiku pun tenang karenanya. Tidak rakus, tidak serakah. Yang pertama. Terus yang kedua, wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fastaghaltu bihi. Kedua, aku tahu, aku yakin bahwa amalku tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Pahala yang aku raih, pahala yang aku dapat nggak mungkin didapat dari hasil amalan orang lain. Allah berfirman, wa alaysal insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan bisa memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya, hasil amalannya. Kita nggak mungkin dapat keridhaan Allah dengan amalan yang dilakukan oleh orang lain. Kita nggak mungkin dapat reward, dapat pahala, dapat balasan dari amal yang dilakukan oleh orang lain. Enggak. Kita hanya dapat balasan, dapat ridho, dapat pahala dari Allah hanya dari amal kita. Fastaghaltu bihi, maka aku pun menyibukkan diriku dengan amalku. Yang dikejar hanya amal. Yang dia lakukan hanya beramal. Dari sana dapat pahala. Yang kedua. Yang ketiga, wa alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu an uqabilahu 'alal ma'siyah. Ketiga, aku tahu, aku meyakini bahwa Allah itu selalu melihat aku, selalu mengawasi aku, tidak hanya aspek lahiriah, tapi juga aspek batiniah. Isi hati kita Allah tahu. Allah itu alimum bidzati sudur. Allah itu mengetahui seluruh isi dada manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada kalian, kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Jadi Allah tahu isi kita, isi hati kita, apalagi amal perbuatan kita. Selalu dalam pengawasan Allah dan selalu dicatat. Semua yang kita lakukan ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat. Fastahyaitu an uqabilahu 'alal ma'siyah, maka menyadari Allah selalu mengawasi dan melihat aku sangat malu menghadap Allah di atas kemaksiatan. Aku malu melakukan kemaksiatan di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Jangankan di hadapan Allah, jangankan dilihat, diawasi oleh Allah, diawasi, dilihat oleh sesama manusia saja kita sudah malu berbuat dosa dan berbuat maksiat. Nggak berani. Kalau menyadari ada yang melihat. Kita baru berani kalau diyakini tidak ada yang melihat, baru berani berdosa dan bermaksiat. Seorang mukmin tidak pernah lepas setiap detiknya menyadari, meyakini diawasi oleh Allah. Maka setiap kali berbuat dosa dan maksiat muncul rasa malu lalu membatalkan keinginan dosa dan maksiatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa alimtu annal mauta yantadhiruni. Aku pun meyakini, mengetahui bahwa mati selalu menunggu aku. Dan aku
selalu tidak pernah berhenti walaupun 1 detik melangkah menuju kepada kematianku. Setiap detik waktu yang kita jalani itu mendekatkan diri kita kepada ajal kita, kepada kematian kita. Tidak pernah berhenti walaupun sedetik. Apa yang terjadi? Fa'adadtu al-zada liliqaih. Maka aku persiapkan perbekalan untuk berjumpa dengan Allah, untuk mengalami kematian tersebut. Ini 4 hal yang membuat beginilah sikapku yang kalian sebut dengan zuhud. Oleh karena itu, orang yang zuhud seperti itu karena tidak menginginkan kehidupan dunia. Kalau toh Allah memberikan dunia ini kepada dirinya, akan dijadikan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Tidak menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Kalau toh manusia memberikan semua itu kepada dirinya, maka akan dijadikan sebagai bekal meraih kebahagiaan di akhirat. Maka orang yang zuhud, amalnya hanya berkisar antara amalan yang diperintahkan, yang wajib ataupun yang sunnah. Apa yang tidak ada manfaatnya di akhirat dia akan tinggalkan. Maka berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, aku mendengar guruku Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan ketika menerangkan makna zuhud dan makna wara, beliau menyatakan az-zuhud tarku ma la ya'nihi fil akhirah wal wara tarku ma yadurruhu fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Maka jangankan yang haram, jangankan yang makruh, yang mubah pun tidak haram kalau itu dilakukan. Boleh kalau itu dilakukan, tapi kalau dilakukan nggak ada manfaatnya untuk di akhirat, yang mubah pun ditinggalkan. Amalnya hanya berkisar yang wajib atau yang sunnah, yang wajib atau yang sunnah, yang wajib atau yang sunnah. Itulah zuhud. Adapun wara, meninggalkan apa-apa yang membahayakan dirinya di akhirat. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, tapi yang mubah kadang-kadang dilakukan karena yang mubah tidak membahayakan dia di akhirat. Dari sini zuhud lebih baik daripada wara. Setiap yang zuhud pasti wara, tapi tidak setiap yang wara itu zuhud. Berdasarkan hal itulah maka zuhud merupakan kunci untuk bisa dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintai kita, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, manusia akan menyukai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, tadi sudah diterangkan keutamaan dari zuhud. Tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa zuhud? Ada 3. Ini yang dituturkan, dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih. Kata beliau, yang pertama, meyakini fananya dunia. Meyakini dunia ini hanya sementara. Meyakini bahwa dunia itu pasti akan ditinggalkan. Meyakini bahwa dunia ini amat sangat sebentar.
Meyakini bahwa dunia ini hina, tak ada harganya. Kalau yakin dunia ini tidak ada harganya, maka tidak akan ada keinginan kepada kita dalam diri kita untuk menikmati dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Ketahuilah oleh kalian bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah main-main, hanyalah senda gurau, hanyalah saling berbangga-bangga di antara kalian, hanyalah perhiasan, hanyalah untuk memperbanyak harta dan anak-anak. Ini semua tak ubahnya seperti pohon yang ditanam, diairi oleh air hujan, lalu tumbuh besar, setelah tumbuh kemudian menguning, setelah itu layu, setelah itu mati. Kehidupan kita tak ubahnya seperti pohon tadi. Kita lahir sebagai seorang bayi yang tidak bisa apa-apa, berkembang dan tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi ABG, tumbuh lagi berkembang menjadi dewasa, lalu tua. Setelah tua mengalami banyak kelemahan, terus pikun, terus mati. Ini umumnya. Dan banyak manusia sebelum tua mati. Ketika bayi mati. Ketika anak-anak mati. Ketika ABG mati. Ketika dewasa mati. Banyak. Tapi secara umum setelah tua mati. Tidak ada yang tersisa. Harta yang dikumpulkan tidak ada yang dibawa. Pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas semuanya ditinggalkan. Apa yang tersisa? Tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanggung jawab terhadap semua yang pernah kita amalkan di dunia. Itu yang kelak akan dibalas. Oleh karena itu, berapa banyak harta dunia yang ingin kita kuasai dan ingin kita miliki? Apakah semua itu mampu kita lahap semuanya? Tidak. Oleh karena itu dunia ini hanya sementara. Perhatikan orang-orang terdahulu yang maha kaya, yang maha berkuasa, yang sangat berpangkat, berjabatan dan dikenal oleh orang banyak. Mana mereka sekarang? Kita pernah mendengar Fir'aun dengan kekuasaannya, kekayaannya. Mana sekarang? Kita kenal Qarun dengan kekayaannya yang tidak bisa dihitung saking banyaknya. Mana sekarang? Kita mengenal Raja Namrud yang sangat berkuasa. Mana sekarang? Bahkan orang-orang soleh. Nabi Sulaiman menguasai bangsa jin, bangsa binatang. Angin pun bisa diatur. Mana sekarang? Semuanya sudah meninggal. Semua sudah berpindah ke alam lain untuk mempertanggungjawabkan apa yang diamalkannya. Apalagi kita pun yang tidak memiliki kekuasaan, kekayaan, pangkat jabatan, lebih-lebih lagi pasti akan mati. Dan kematian itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh setiap makhluk. Yakini dunia ini pasti akan ditinggalkan. Kalau akan ditinggalkan, maka keinginan kita untuk menikmati dunia bakal minimal berkurang bahkan hilang. Itu yang disebut dengan zuhud. Kedua, yakini bahwa setelah dunia ini kita tinggalkan, kita mendatangi alam lain, alam barzakh, alam akhirat, dan di sanalah kita dimintai pertanggungjawaban atas amal kita. Terus alam barzakh jauh lebih lama sampai kiamat dibanding alam dunia. Dunia mah hanya puluhan tahun. Alam barzakh mah entah ratusan atau ribuan atau jutaan tahun sampai kiamat kita nggak tahu. Seusai kiamat terjadi kita masuk alam akhirat. Ini nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Dan itu kehidupan yang sebenarnya. Wa anna daral akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah negeri yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya.
Dan itu yang jauh lebih baik. Makanya heran kalau manusia itu lebih menomorsatukan dunia, mengabaikan akhirat. Tapi itu yang Allah peringatkan dalam Al-Quran. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih abadi. Yakini bahwa di akhirat itu kehidupan yang tidak ada akhirnya. Oleh karena itulah maka sikap zuhud akan lahir dari keyakinan ini. Yakin dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Yakin bahwa akhirat itu pasti akan kita datangi. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Ibaratnya kita sekarang ini sedang mengembara sementara di alam dunia. Menuju kepada tempat tinggal kita yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Dan itulah kehidupan yang tidak pernah ada akhirnya, tidak pernah ada matinya. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang abadi kepada semua manusia bergantung kepada amalnya. Bayangkan kalau amal kita buruk, di sana kita diazab wal'iyadzubillah. Tapi kalau kita ingin bahagia di sana, berbuat baiklah, ibadahlah selama di dunia, maka dijamin akan bahagia di akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang zuhud. Menjadi orang-orang yang tidak serakah, tidak rakus terhadap kehidupan dunia, dan hanya menginginkan kehidupan yang bahagia di akhirat, sehingga Allah mencintai kita, manusia pun mencintai kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid dayn wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma atina ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah.